Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita berzikir untuk menyanjung Allah setinggi-tingginya dari segala macam anugerah dan kenikmatan yang telah diturunkan kepada kita sekalian, baik yang nampak maupun yang tidak, yang mampu kita sadari ataupun yang mungkin khilaf kita pun tidak menyadarinya. Lebih khususnya keberadaan kita dan istiqamahnya kita dalam majlis Ahad subuh yang tidak ada harapan kecuali semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya. Semoga Allah dengan rahmatnya yang maha kuasa itulah memasukkan kita sekalian kelak di surganya. Allahumma amin. Kita semuanya pasti ingin dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai diingat, apalagi sampai disebutkan namanya, sebagaimana sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah meminta kepada Abu Musa al-Ash'ari untuk membaca surat Al-Bayyinah. Rasul sampaikan demikian, "Ya Aba Musa, sesungguhnya Allah memintaku supaya engkau membacakan kepadaku Al-Bayyinah." Maka mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Musa kemudian kagetnya senang sambil bertanya, "Hal sammani Rabbi ya Rasulullah? Apakah Rabbku yaitu Allah menyebut namaku?" Tadi kan perintahnya, bacakan kepadaku surat Al-Bayyinah karena Allah memintaku demikian. Kemudian Abu Musa bertanya, apakah Allah menyebutkan namaku untuk memerintahkan itu? Kata Rasul, iya, Allah menyebut namamu. Maka tidak ada kebahagiaan Abu Musa sebelum dan sesudah itu. Artinya Allah mengenal Abu Musa. Apalagi kita ini bandingannya jauh, jauh sekali. Oleh karena itu, terlepas dari perselisihan para ulama, seperti hanya Imam As-Suyuti dengan imam-imam yang lain, dengan berapa total jumlah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan 114.000, ada yang mengatakan 140.000. Yang jelas, di tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah berhaji ke Mekah dengan sebutan Haji Wada, itu dibarengi 100.000 sahabat. Dibarengi 100.000 sahabat. Dan dari 100.000 itu nanti ada sejumlah 10.000 dimakamkan di Madinah, yaitu di makam Al-Baqi, di kuburan Baqi Al-Gharqad. Dari sekian puluh ribu itu, di sana ada Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu Rasul sampai menyampaikan kelak
masuk surganya bebas mau masuk pintu yang mana. Mau masuk pintu sedekah silahkan, mau masuk pintu sholat silahkan, mau masuk pintu puasa ar-rayyan silahkan, mau masuk pintu berbakti kepada orang tua silahkan. Untuk Abu Bakar bebas, semua pintu surga terbuka. Di antara sahabat Rasulullah ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Rasul memuliakannya dengan sabdanya, laukana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau seandainya sepeninggalku masih ada nabi, maka sing paling pantes dadi nabi ukur Umar. Di sana juga ada Utsman bin Affan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa la astahi wa qad istahyal malaikah. Bagaimana aku kalau ketemu Utsman tidak malu? Lah sekelas malaikat kalau ketemu Utsman, malaikat aja malu. Ini salah satu sifat mulianya Utsman bin Affan, punya rasa malu yang positif. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib yang pernah diajak dialog sama Rasulullah. Wahai Ali, awakmu jane ngerti apa ora? Kedudukanmu marang awakku ki kaya sapa? Mboten ngertos ya Rasul. Kedudukanmu di sisiku ibarat kedudukan Harun di sisi Musa alaihi wassalam. Masya Allah, ini mulia semuanya, Mas. Ya, 4 khalifah mulia, nanti ada sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi dari sekian puluh ribu, bahkan lebih dari 100.000 sahabat, ternyata tidak ada satupun namanya dicatat oleh Allah untuk ditaruh lengkap namanya, nama terangnya di dalam Al-Quran. Ya, dari sekian banyaknya para sahabat, tidak ada satupun namanya itu diambil kemudian Allah jadikan firman dalam Al-Quran. Abu Bakar mulia, Umar mulia, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, semuanya mulia, semuanya dijamin masuk surga. Ya, orang-orang yang telah kami sebutkan tadi. Tapi tidak ada satupun sahabat yang ditaruh namanya di dalam Al-Quran kecuali satu orang. Kecuali satu orang yang nanti jamaah saged bika Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 3 doso pitu. Ayat ke-37 dari surat Al-Ahzab. Ketika di situ disebutkan satu nama, yaitu Zaid. Qadha Zaidum minha wa tara. Di situ ada nama Zaidun. Dan ini mengacu kepada nama sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Berarti mulianya kayak apa ini? Yang di zaman Rasul ngimami, di belakangnya makmumnya di antaranya Zaid. Ketika Rasul membaca surat Al-Ahzab, namanya disebut, dibaca ketika menjadi imam. Dan sepeninggal Rasul masih seperti itu sampai detik ini. Kalau kita baca Al-Quran, ketemu ayat 37 Al-Ahzab masih menyebut nama Zaid. Nah, insya Allah kajian kita pagi ini kurang lebih akan membahas seputar kemuliaan sahabat Zaid bin Harithah yang di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai tabanni Rasul, anak angkatnya Nabi. Ya, putra angkatnya Nabi Muhammad. Jauh sebelum Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, tapi sudah menikah dengan Khadijah di luar Mekah, lebih tepatnya di suatu kampung dari nasab Arab yang tidak terkenal. Ada suku bernama Al-Kalbi. Di situ ada bocah kurang lebih 8 tahun bernama Zaid
bapaknya namanya Al-Harithah, berarti Zaid bin Harithah Al-Kalbi, karena dari suku Kalbi. Suatu ketika kampung Al-Kalbi ini diserang oleh Bani yang lain. Disebutkan ada suku Qain menggempur Bani itu, sehingga laki-lakinya harus membela kampungnya, dan Zaid dibawa ibunya untuk keluar kampung mengungsi ke keluarga-keluarga yang lainnya. Tapi di tengah perjalanan Zaid ini, ya namanya orang itu kalau safar mas, zaman dulu itu kan berhari-hari. Kadang ketika waktu istirahat, jenenge sik bocah 8 tahun, ya melaku tambah soyo adoh, malah kesasar. Kemudian balik nggak bisa, malah ketemu kafilah dagang yang lain, diambil, diangkut, bukan dikembalikan ke keluarganya, tetapi dibawa ke kota Mekah. Di sana ada pasar Khubazah, yaitu pasar budak, didol mas. Ya, karena masih ada perbudakan. Dan itu nasibnya Zaid bin Harithah. Ya, hilang dari ibunya, malah ditangkap oleh kafilah dagang, dibawa, kemudian dijual di pasar budak. Dan nantinya ada keponaan Khadijah yang bernama Hakim bin Hizam, melihat ada budak anak kecil ini, kemudian ditanya berapa harganya. Saat itu harganya murah. Riwayat mengatakan 400 dirham. Berarti 400 kali 70.000 itu pinten mas? 28 ya? 28 juta. Sik larang NMAX mas. Ya, murah. Maka Hakim bin Hizam membeli Zaid bin Harithah dan dibawa masuk ke kota Mekah dan diberikan sebagai hadiah kepada bibinya yang paling dicintai, yaitu Khadijah. Tapi karena Khadijah melihat suaminya lebih butuh, maka Khadijah menyerahkan Zaid ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah melihat anak ini kok kayaknya nggak tampang-tampang budak, karena rata-rata budak saat itu dari Habasyah, dari negeri Afrika. Kulitannya seperti itu, bentukannya seperti itu. Nah, Zaid nggak seperti orang-orang Afrika. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerdekakannya sampai datang musim haji. Kemudian ayahnya Zaid, yaitu Harithah, ya, berhaji, haji masih zaman jahiliyah, ditemani adik-adiknya masuk ke kota Mekah sampai mendengar kabar ada budak yang bernama Zaid. Ojo-ojo kuwi anakku. Dan ternyata benar, ketika ketemu, Zaid sudah ada di lingkungan kediaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi nabi. Maka Harisah pun meminta ayole bali. Ya, kan bapak ketemu anak dijak bali. Dan Rasulullah melihat itu, beliau mengembalikan kepada Zaid. Zaid disuruh milih. Kamu mau ikut di sini atau ikut bapakmu asli? Kira-kira Zaid milih yang mana? Zaid milih di rumahnya Rasulullah. Ya, karena semua orang tahu bagaimana akhlaknya Muhammad. Belum jadi nabi nih. Ya, akhlak budi pekertinya Muhammad. Dan bapaknya pun rela sebetulnya kalau anaknya tetap tinggal di rumahnya Muhammad. Kenapa? Karena siapa yang tidak kenal Al-Amin? Hanya satu-satunya orang yang disebut Al-Amin, yaitu Nabi kita. Cuma Rasulullah lebih menguatkan dengan menarik tangan Zaid, bahkan sampai dipanggul di pundaknya, masuk ke Ka'bah, keliling Ka'bah, kemudian di Hijr Ismail. Rasulullah berseru kepada
masyarakat yang ada di Masjidil Haram, innahu Zaid bin Muhammad. Sesungguhnya mulai saat ini bocah ini namanya Zaid bin Muhammad. Ya, bukan lagi Zaid bin Harithah, tetapi Zaid bin Muhammad. Artinya apa? Mulai detik itu Zaid diangkat anak oleh Nabi kita. Maka Harisah pun kemudian balik rumah lagi. Ya, anak era gelem dijak bali. Tapi mulai saat itu Zaid ada di lingkungan rumah Nabi. Dan itu berjalan tahun-tahunan. Ya, berjalan tahun-tahunan sampai nanti semakin dewasa Zaid itu sampai punya cincin perak diukir sendiri, tulisannya hubbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah, karena Rasulullah begitu mencintai Zaid, dianggap koyo anake dhewe. Ya. Dan itu begitu disayangi sampai nanti Rasul pun juga menikahkan Zaid, yang nikahi ya Rasulullah SAW, yang melamar ya Rasulullah SAW. Sampai nanti di kota Nabi, berarti sesudah hijrahnya Rasulullah, tepatnya pada tahun ke-5 Hijriah, ya, turunlah Al-Ahzab ayat yang ke-5. Turun Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-5, yang mana Allah berfirman, ud'uhum li'abaihim, panggillah anak-anak angkat itu dengan nasab bapak kandungnya. Huwa aqsatu indallah, itulah keadilan, itulah kebijaksanaan, itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-5 dari surat Al-Ahzab ini menggugurkan tabani atau pembatalan anak angkat di dalam Islam. Sekali lagi, adopsi atau mengangkat anak sebagaimana kisah Nabi Muhammad. Saksikanlah mulai hari ini, panggil Zaid bukan lagi Zaid bin Harithah, tetapi Zaid bin Muhammad. Dan nanti kalau aku mati, maka Zaid termasuk ahli warisku. Itu yang disampaikan Rasul. Rikolo di Mekah, ya, belum jadi nabi. Tapi di tahun ke-5 Hijriah turun ayat ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah, maka ayat ini mengharamkan mengangkat anak versi tadi. Bisa difahami, Mas? Nih, saya ngasih pendekatan seperti ini. Adopsi atau mengangkat anak itu ada 2 definisi, Mas. Ada 2 definisi. Definisi yang pertama ialah mengangkat anak sampai menyandarkan nama ayah angkatnya menjadi namanya. Contohnya, saya ngadopsi bayi, Mas, dari panti, usia mungkin baru 5 bulan. Ya, di panti itu sudah ada datanya, bayi itu bernama Ahmad bin Ibrahim. Atau kalau perempuan, bayi perempuan namanya Fatimah binti Ibrahim. Saya ambil, saya adopsi. Ya, saya perilakukan dengan baik, saya pelihara dengan maksimal di rumah, tapi saya urus semuanya, ya, saya urus semuanya secara hukum sampai Ahmad itu menjadi bin Iqbal, Fatimah binti Iqbal. Maka ini hukumnya haram, nggak boleh, Mas. Ya, kenapa? Karena menyandarkan nama anak angkat kepada ayah angkatnya. Itulah yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW, dan sudah diharamkan dengan adanya ayat ke-5 surat Al-Ahzab. Itu definisi yang pertama. Ya, jadi jangan sampai ngadopsi anak kemudian ngurus akte baru,
Ya, ngurus akte baru, kemudian akte itu di situ ada bayi siapa bin ayah angkatnya, itu haram. Atau dimasukkan ke dalam kakak tapi kakak inti. Ya, kakak inti. Kalau di kolom kakak itu kan ada beberapa kolom, ada kolom lainnya atau keterangan lainnya. Di situ ada untuk umpamanya siapa, keterangan anak angkat. Lah itu boleh. Berarti bapak aslinya siapa, di situ ditulis nggak masalah. Tapi kalau dimasukkan di kolom inti, umpamanya saya, kemudian istri, kemudian anak adopsi, berarti mengarah kepada anak adopsi itu bin saya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, karena Islam tidak mau menutup jalur nasab. Nasab tidak akan pernah rusak oleh apapun, bahkan oleh kekufuran. Tidak pernah hilang. Contohnya Umar bin Khattab. Khattab kafir sampai matinya. Umar ahli surga. Tapi kita mengenalnya nasabnya Umar tetap ke bapaknya. Sampai sekarang Umar bin Khattab. Ya. Dan banyak sahabat seperti itu. Siapa bin siapa, binnya para ayah-ayahnya, ayah-ayah kafir. Ya, tapi kekafiran tidak menutup nasab. Yang menutup nasab hanya satu, yaitu perzinahan. Ya, perzinahan. Kalau sudah zina kemudian hamil, anak lahir, lah itu nggak boleh dinasabkan ke bapak biologisnya, tapi dimasabkan ke ibunya atau orang yang melahirkannya. Itu tok yang menutup nasab. Ya, maka dari sini definisi yang pertama bahwa mengangkat anak sampai menyandarkan namanya ya di nasab itu haram. Definisi ingkang nomor kali, mengadopsi anak, mengangkat anak tanpa menyandarkan nama ya sebagai nasabnya, hanya ngangkat saja kemudian memelihara dengan baik, memberikan pendidikan tarbiyah ya dengan baik, mempergaulinya dengan ma'ruf, maka ini dibolehkan bahkan dianjurkan. Ya, dibolehkan bahkan dianjurkan karena masuk dalam lini ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, bisa membantu dari saudara muslimin muslimat yang mungkin kesusahan, ya, kemudian kita bantu untuk mengadopsi anaknya dengan pendidikan yang bagus, perilaku yang baik, maka ini diperbolehkan. Ya, tidak masuk keumuman dari ayat 5 surat Al-Ahzab. Cuma harus diperhatikan dua faktor. Yang pertama adalah faktor mahram, yang kedua adalah faktor aurat. Itu catatan pentingnya. Seperti hanya tadi kisahnya, Mas. Saya ngadopsi bayi laki-laki namanya Ahmad, bapaknya tahu bin Ibrahim. Saya adopsi. Ya. Saya ngomong dengan baik sama istri juga, masya Allah, disayang-sayang, ya, dipeluk-peluk, dibele-bele, mungkin sampai TK-nya, ya, masih kita pergauli dengan baik, kita didik dengan sebaiknya. Masalahnya Ahmad ketika masuk rumah kami usia 5 bulan, 15 tahun lagi bagaimana Ahmad? Balik dia. Ya, Ahmad sudah balik. Kepada saya aman karena Ahmad cowok, saya cowok. Masalahnya Ahmad dengan istri bagaimana? Ya, Ahmad orang lain, tidak ada hubungan apapun, berarti bukan mahram, maka Ahmad sama istri keduanya harus menjaga aurat. Nggak boleh lagi bersalaman, bersentuhan, berdua-duaan, boncengan bareng. Wah, susah Mas jadinya. Begitu juga sebaliknya, Fatimah baru usia berapa bulan saya ambil, saya adopsi. 15 tahun berikutnya Fatimah sudah balik. Ya, yang selama usia masa kanak-kanaknya mungkin saya sisiri, saya elus-elus rambutnya.
Ya, saya peluk-peluk, tapi usia 15 tahun sama istri aman, sama-sama wanita, sama saya, Mas. Susah. Ya, karena bukan mahram. Nah, bagaimana? Apakah nggak ada solusi? Ada. Solusinya ialah apabila di antara kaum muslimin pengen mengadopsi, maka tentunya kan biasanya direncanakan pengen bayi lanang apa bayi wedok. Kalau pengen mengadopsi bayi laki-laki, sebisa mungkin mengambil dari keluarga terdekat istri. Ya. Kalau pengen bayi laki-laki, sebisa mungkin mengambil dari keluarga terdekat istri. Contohnya, saya punya istri, ya, punya kakak-kakak, punya adik-adik perempuan misalnya. Berarti siapa saya? Ipar saya. Kemudian mereka melahirkan bayi. Kemudian istri dan saya meminta izin untuk mengadopsi. Ya. Bayi laki-laki, contohnya Ahmad tadi namanya, Ahmad bin adik ipar saya, Pak. Ketika kita rawat dan kita pergauli dengan baik sampai dewasa, dengan saya Ahmad aman karena laki-laki, dengan istri saya Ahmad juga masih aman karena apa? Hubungan bule sama keponaan, mahram selama-lamanya, bebas, Mas. Ya, masih bisa salaman, ya, masih bisa boncengan bareng. Begitu juga sebaliknya, jika pengen mengadopsi bayi perempuan, maka sebisa mungkin dari keluarga terdekat suami. Seperti saya punya saudara-saudari, ya, kemudian mereka melahirkan bayi perempuan, contohnya namanya Fatimah. Saya izin, Dek, bayimu tak adopsi ya. Ya, tidak saya sandarkan nasabnya, tetap dia ayahnya adalah adik saya. Selama dia kami adopsi sampai dewasa pun, Fatimah aman dengan istri karena sama-sama perempuan. Fatimah sama saya juga aman karena saya pakleknya, dia keponakan saya. Selamanya saya masih boleh lihat rambutnya, saya bisa lihat betis ke bawahnya. Ya, selamanya dia boleh cium tangan saya, selamanya saya bisa bersafar dengannya. Itu salah satu solusi di dalam mengadopsi. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada Zaid, maka di usia Zaid, di masa-masa umur nikah, maka beliau mendatangi sepupunya yang bernama Zainab bintu Jahshin bin bin Khuwailid. Saya ulangi, Zainab binti Jahshin bin Khuwailid. Kalau mendengar nama Khuwailid pasti kita ingat Khadijah binti Khuwailid. Berarti Zainab apanya Rasulullah? Sepupu Rasulullah. Ya, Zainab masih ketemu, ya, berarti sepupu ipar apa malah keponaan ipar, ya, keponaan ipar. Mohon maaf. Zainab putranya Jahshin, Jahshin saudara laki-lakinya Khadijah. Berarti keponakan langsungnya Khadijah atau keponaan iparnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Zainab yang saat itu sudah beriman, kemudian meminta untuk nikah, maka Zainab langsung sumringah karena yang melamarnya siapa? Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya saat itu. Tapi kemudian Rasulullah bilang, aku melamarmu untuk anakku. Maksudnya siapa? Untuk Zaid bin Harithah. Maka Zainab pun akhirnya awalnya menolak. Dan penolakannya ini bukan maksiat, Mas.
Ya, karena kronologi flashback sebelumnya. Zainab ponaannya Khadijah, punya nasab tinggi di Quraisy. Ya, tokoh keluarganya tokoh-tokoh Quraisy. Adapun Zaid masuk Mekah jadi apa Mas tadi? Budak, mantan budak. Tapi kemudian Allah turunkan Al-Ahzab ayat yang ke-36, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum khiyarah. Tidak sepatutnya orang beriman kalau Allah sama Rasul sudah ngasih keputusan masih cari pilihan yang lain. Nah, itu sudah nggak layak semacam itu. Nah, oleh karena beriman, makanya Zainab akhirnya menyetujui dan terjadilah pernikahan Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahsin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bicara dua orang mulia. Kita akan bicara dua orang sangat mulia. Zaid mulia, ditulis di dalam Al-Quran namanya. Zainab bintu Jahsin juga mulia. Yang mana pada akhirnya Zainab bintu Jahsin menjadi ibu kita sekalian, yang dikenal dengan ummahatil mukminin, di antara dari istri-istri Nabi. Ya, di antara dari istri-istri Nabi. Ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ittaqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujak wattaqillah. Jadi tolong ini jangan disalahpahami Pak ya. Ini kita lagi bicara sahabat yang mulia. Ketika Allah telah menganugerahkan nikmat yang besar kepada Zaid, yaitu nikmat iman. Kemudian Rasul juga menganugerahkan nikmat yang bagus kepada Zaid. Apa itu? Diangkat menjadi anak dan dinikahkan dengan putri tokoh Quraisy. Tapi Zaid selama menikah, kemudian setiap ada permasalahan pasti datang kepada Rasulullah. Siapa lagi yang diajak curhat? Dia punya ayah angkat Nabi, ya kan? Maka selepas pernikahan berlangsung, selama itu ada permasalahan rumah, maka Zaid pasti minta solusi kepada Rasulullah. Dan nasihat Rasulullah diantaranya adalah amsik alaika zaujak wattaqillah. Pegang erat-erat istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Jangan sampai engkau ceraikan istrimu. Ojo nganti pegat. Bertakwalah engkau kepada Allah. Nah, di sini dicari oleh ahli ilmu, ahli tafsir, apa penyebab utama adanya keretakan rumah tangga Zaid dengan Zainab. Ya, ini kita bicara siapa? Orang mulia. Tapi akhirnya nanti bercerai juga, Pak. Maka memang model nikah itu jangan mandek di soleh-soleha. Ya, jangan mandek di soleh-soleh. Kan alasannya sekarang banyak. Nikah kriteriamu apa? Yang penting soleh, yang penting solehah. Lah ini dua-duanya soleh-solehah loh Mas. Tapi ujungnya juga masih pisah. Maka jadikan soleh-solehah itu tangga kriteria utama Mas. Yang pertama, terundakan pertama itu soleh-solehah. Baru kemudian lagi. Dan seterusnya inilah di dalam Islam yang dikenal dengan kafaah atau sekufu. Karena ini inti permasalahannya. Setiap ada cekcok rumah tangga,
Zainab pasti mengungkit-ungkit kehormatan nasabnya dan mengungkit-ungkit bagaimana dulu Zaid menjadi budak. Salah nggak sebetulnya Mas? Sebetulnya salah nggak? Faktanya ini salah apa nggak? Bohong nggak Zainab? Enggak, betul. Memang Zainab tokoh. Ya. Zaid memang mantan budak, tapi karena ini sudah menjadi pasangan suami istri, ungkapan-ungkapan Zainab itu menjatuhkan kehormatannya Zaid, sehingga Zaid gak terima. Ya, akhirnya ketemu Rasul minta pendapatnya, tapi lagi-lagi Rasul menasihatinya Zainab apa? Zaid. Zainab apa Zaid? Zaid amsik alaika zaujaka Zaid. Maka memang Pak, pelajaran berharga sekali. Mohon maaf, piantun lanangi pancen sabari kudu luweh tikel-tikel. Ya, sabarnya memang diminta untuk lebih tikel-tikel. Dalam kasus tabiat ya, fitrah dari perempuan. Ya, maksudnya fitrah ini fitrah kewanitaannya, bukan kesalahan dalam akhlak, bukan kesalahan di dalam agama. Ya. Tapi kalau kesalahan tabiatnya ya, dari kewanitaan memang khuliqna andil'in, diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau kita keras maka akan mematahkan, dan patahnya adalah cerai. Tapi kita kalau tidak meluruskan ya bakal bengkok terus. Selagi bengkoknya itu masih dalam koridor fitrahnya perempuan, nikmati Mas. Dinikmati yo pancen kuwi wong wedok. Ya, lain daripada kita sebagai kaum laki-laki. Oleh karena itu, yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nasihatnya amsik alaika zaujak, pertahankan, wattaqillah, dan bertakwalah. Diminta sabar. Dan sabar itu dilakukan oleh Zaid bukan seminggu 2 minggu, bukan setahun 2 tahun, 5 tahun. Ya, 5 tahun. Sampai nanti ayat 37 ini lengkap Allah turunkan. 5 tahun Zaid itu sabar. Jadi setiap ada masalah diungkit bahwa aku dari Quraisy tokoh, kamu dari mantan budak. Ya. Oleh karena itu, sabar sebagaimana firman Allah, wasbiru wa ma sabruka illa billah. Sabarlah kalian dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali datang dari Allah. Maka jangan terlalu pede Mas. Wah, saya itu mesti sabar, saya itu pasti sabar. Karena sabar anugerah dari Allah, dan itu termasuk ibadah. Karena syariat memecah sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah, baik yang kita nilai positif maupun yang kita nilai negatif. Di antaranya yaitu musibah. Sekarang Mas, di antara 3 ibadah sabar ini, yang paling rendah pahalanya yang mana? Yang paling rendah yang mana? Yang sabar taat, sabar ninggalkan dosa, atau sabar dengan takdir? Yang mana? Yang paling rendah? Ya, paling rendah? Yang 1, 2, apa 3? Yang nomor 3 yang paling rendah. Sabar di atas takdir Allah. Kenapa? Ya, kenapa? Karena itu tidak ada pilihan alias pasrah. Ngapunten sangat. Enten piantun jenengan tanglet. Piantun ini Allah berikan kesempitan materi. Fakir, miskin. Nah, nun sewu Pak D, jenengan gesang koyong ini pripun? Ya, ini bicara ke orang fakir. Halah piye to Mas, yo wis sabar. Nah, kan? Sabar, pasrah, enggak ada pilihan lagi. Coba kalau ditarik ke belakang 20 tahun yang lalu. Pak D ini ada pilihan bisa kaya, tapi enggak mau milih kaya, pengen sederhana saja. Kira-kira milih mana Mas? Pilih sugih apa pilih melarat? Pilih sugih, mesti waras itu Mas. Ya, karena sudah enggak ada pilihan lagi, makanya yo sabar. Ngapunten melih.
jenengan gerah. Kula endangi mamane. Terus kula tanglet, "Pak, pripun, Pak?" Gerah. Nggih, penting disabari mawon nggih. Iya Mas, ya sabar, insyaallah sabar. Sabar wong wis lara, renek pilihan. Kalau ada suruh pilih sehat apa sakit? Sehat itu pasti Mas. Maka sabar yang terakhir itu memang yang paling rendah pahalanya karena sudah nggak ada pilihan. Beda dengan sabar di atas ketaatan, sabar dengan meninggalkan kemaksiatan. Contoh realnya Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an. Nabi Yusuf sabar yang pertama ketika dicemplungkan saudara-saudaranya ke sumur. Kemudian sabar yang kedua ketika beliau sudah ke Mesir, semakin dewasa, semakin ganteng, diangkat menjadi anak asuhnya Al-Aziz Mesir, penguasa Mesir, tapi kemudian digoda oleh istrinya yang salah satu riwayat konon namanya Zulaikha. Ketika Zulaikha menggoda Nabi Yusuf menolak, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan itu. Pertanyaannya, yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an, sabar nyemplung sumur apa sabar menolak ajakan Zulaikha? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Sabar dicemplungkan sumur, pasrah Mas, gak ada pilihan meneh. Kecuali dulur-dulurnya ngomong pilih cemplungnya apa pilih ora, ya mesti milih ora. Tapi kan wis kadung cemplung nih, sudah sabar, pasrah, nggak ada pilihan lain. Tapi ketika digoda oleh Zulaikha, di situ ada dua pilihan. Di saat pintu istana semuanya terkunci, tidak ada orang satupun kecuali Zulaikha dan Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf punya pilihan mengikuti kemauannya atau menolak ajakannya. Dan ternyata Nabi Yusuf memilih menolak ajakannya sampai bajunya robek. Dan itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena kalau sabar dalam ketaatan, sabar kita sholat, sabar kita ngaji, sabar kita sedekah, sabar kita melakukan kebajikan-kebajikan yang lain, musuh utamanya apa Mas? Musuh sabar dalam ketaatan apa? Males. Itu sudah musuh utamanya, males, aras-arasan. Tapi kalau musuh utamanya kita meninggalkan maksiat, kita melawan apa Mas? Kita tidak mau riba, kita tidak mau menfitnah, kita tidak mau makan riba, kita tidak mau melakukan dosa-dosa yang lainnya. Musuh utama kita adalah hawa nafsu. Kira-kira melawan males sama melawan hawa nafsu abotan pundi? Melawan hawa nafsu. Oleh karena itu Zaid ketika mendapatkan ujian rumah tangganya, beliau bisa menggabungkan ketiga ini. Maka di antara para ulama menjadikan penyebab Zaid bin Harithah dimasukkan namanya di dalam Al-Quran. Kenapa? Yang pertama, Zaid sabar, mahkota anak angkat dari Rasulullah dicabut. Anak angkat dari Rasulullah dicabut. Kan keren sekali menjadi anak angkat Rasulullah. Tapi dengan turunnya Al-Ahzab ayat 5, hilang sudah anak angkat. Zaid bersabar. Yang kedua, ini yang akan kita maksudkan ke dalam perjalanan kehidupannya. Zaid ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta sabar atas perilaku istrinya, wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Maksudnya bertawakal kepada Allah ialah Rasul sedang menasehati Zaid, setiap datang ke Rasul pasti menceritakan keburukan istrinya. Padahal ceritanya ke siapa? Orang yang paling mulia. Tapi Rasulullah masih menasihati, bertakwalah engkau kepada Allah. Jenengan kalau pernah dengar Mas, cerita 11 istri, 11 perempuan, dikenal dengan hadis Ummi Zara. Kapan-kapan lah Mas, insya Allah kita bahas lah. Karena 11 waktu sejam nggak cukup.
11 itu, para perempuan itu menceritakan semua apa yang ada pada suaminya. Maka perempuan pertama, kedua, sampai perempuan ke-11, separuhnya memuji, separuhnya ngelek-ngelek. Dan cerita ini didengarkan oleh Aisyah. Selepas itu Aisyah menceritakan kembali kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah di akhirnya mengutip ya orang yang ke-11. Rasul memuji wanita yang ke-11 dan berkata, ana ya ka Abi Zar li Ummi Zar laki. Aku ibarat Abu Zar terhadap Ummu Zar kepadamu wahai Aisyah. Rasul memuji wanita yang ke-11. Kenapa? Karena Ummu Zar bercerita gini, dahulu aku ini istrinya Abu Zar. Ketika aku menjadi istri, maka telingaku kabotan anting. Paham maksudnya, Mas? Ini bahasa kiasan. Telingaku kabotan giwang. Artinya nafkah lahiriah terpenuhi dan lengan tanganku ini berlemak. Seger waras berarti kan? Masya Allah. Kemudian ya, aku ini dipergauli dengan baik. Kemudian begitu baiknya anak-anak Abu Zar, bapaknya Abu Zar, orang tuanya Abu Zar, sampai budaknya Abu Zar dipuji oleh Ummu Zar. Sampai kemudian Abu Zar menceraikan aku. Kemudian aku mendapatkan suami baru yang kaya raya. Aku diberikan nafkah yang begitu banyak, sampai aku bebas mengambil hartanya untuk aku berikan kepada keluargaku. Tapi kebaikan suamiku ini tidaklah sebanding dengan panci kecil di rumahnya Abu Zar. Paham nggak ini, Mas? Wes paham nggak paham, wes mebar masalahnya. Ngaten mawon. Maksudnya adalah Ummu Zar sedang memuji mantan suaminya Abu Zar, dan itu yang dipuji oleh Rasulullah. Kenapa? Karena wanita yang pertama sampai wanita ke-10 yang muji laki-lakinya, suaminya, masih menjadi istrinya, lumrah. Yang ngelek-ngelek suaminya juga masih menjadi pasangannya, ya lumrah. Tapi yang ke-11 ini, Masya Allah, Ummu Zar sudah pisah dengan Abu Zar, tetapi masih diceritakan kebaikannya. Kan kasus di lapangan nggak seperti itu, Mas, kebanyakan. Wes pisah, wes sing tinggal kor elek etok, apike belas gak kesebut. Ya, wong kadang urung pisah wes sing dieling elek etok. Coba jenengan praktekkan. Ya, kalau memetak tanya, Pak, kebaikan pasangan jenengan pripun? Istri juga gitu, ibu-ibu, ya. Kebaikan suami Anda pripun? Kadang tasih mikir loh, Mas. Apa ya? Tapi kalau diwalik, bojomu eleke apa? Wah, itu kadang ora enek komane, Mas. Rintik gitu. Repot kan? Nah itu. Dan Rasulullah SAW mengajarkan beliau memuji Ummu Zar karena meskipun sudah pisah, mereka masih bagus di dalam ungkapan dan ceritanya. Nah, itu yang terjadi di ayat yang ke-37 sampai kemudian wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa tahsyan nas wallahu ahaqqu an tahsyah falamma qadha zaitun minha wa tara. Kemudian Rasulullah SAW itu sudah tahu. Ya, itu sudah tahu kalau nantinya Zaid ini pasti pisah dengan Zainab dan Rasulullah SAW menikahi Zainab. Tapi ketika diminta solusi, Rasulullah masih meminta Zaid untuk bersabar, jangan menceraikan istrinya. Inilah oleh Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ayat 37 dari surat Al-Ahzab adalah ayat terberat bagi Rasul.
Sampai beliau mengatakan kalau seandainya Rasul pengen mencoret dari Al-Quran, menyembunyikan ayat Allah, maka niscaya ayat 37 ini disembunyikan oleh Rasul. Ayat terberat dalam Al-Quran bagi Rasul dalam berdakwah, ayat ini, Mas. Padahal sebelumnya sudah banyak yang menjatuhkan Rasul. Abasa wa tawalla, itu untuk siapa? Rasulullah. Di saat Rasulullah nyuekin Abdullah bin Ummi Maktum, lebih milih berdakwah dengan tokoh-tokoh, nggak mau berdakwah dengan orang buta, ditegur oleh Allah. Engkau palingkan wajahmu, engkau bermuka masam. Coba Mas jenengan, ada yang nge-share, Pak Kiai ngantuk pas kajian. Pak Kiai ngantuk pas kajian, di-share neng grup, Mas. Kira-kira jenengan terima napa mboten? Enggak terima, mesti sapa iki biange sapa? Goleki. Tapi Rasul sampai sekarang kita baca abasa wa tawalla an ja'aul a'ma, ini untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah masih sabar. Beliau tetap tabligh menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balah. Pokoknya kewajibanmu hai Muhammad cuma menyampaikan. Dan di ayat yang ke-37 Rasul diminta untuk menikahi mantan dari istri anak angkatnya, dan itu aib besar bagi orang Arab. Ya, menikahi mantan istri anak angkatnya itu aib besar bagi masyarakat Arab. Padahal maksudnya Allah menurunkan ayat ini supaya betul-betul membatalkan masalah pengangkatan anak sampai dinasabkan itu. Ya, sampai turunannya, dalam arti kalau memang punya istri kemudian pisah, istrinya kamu nikah nggak apa-apa karena sudah nggak ada hubungan. Anak angkat jauh beda dengan anak kandung. Tapi di Arab nggak seperti itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai bimbang beliau. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Zaid minta solusi dan nasihati Rasul, pegang dulu istrimu, dan Rasul sudah tahu hasil akhirnya. Apakah Rasul salah menyembunyikan ayat ini atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena posisi beliau lagi menjadi penengah. Bayangno Mas, ini bayangno kalau kisahnya beda. Rasul sudah tahu dari Jibril. Zaid ki enek masalah mbek bojone, kuwi engko ujung-ujunge pisah, terus engkau menikahi Zainab. Kemudian Zaid datang, ya Rasulullah, ya saya punya masalah keluarga, gini. Kemudian Rasul bilang, ayo mbok ben mongko ya kowe mesti pegatan Zainab kemudian tak nikahi, kan ya ora lucu Mas. Nggak ada maslahatnya sama sekali, ya kan? Karena posisinya Rasul sedang menjadi an-nasih, penasihat, maka beliau menyarankan Zaid untuk tetap megang istrinya. Meskipun beliau tahu ujung-ujungnya pasti cerai. Ya, ujung-ujungnya pasti cerai. Dan itu pun akhirnya terjadi. Ketika terjadi perceraian itu, baru kemudian idza qadha Zaidun amran biha watara, ketika Zaid akhirnya menceraikan Zainab dan kemudian lepas masa iddahnya, maka kemudian Allah meminta kepada Rasulnya untuk menikahi Zainab. Dan saat itu Rasulullah mendatangi Zaid bin Harithah, kemudian berkata sebagaimana yang ada di dalam riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya, ya Zaid, sesungguhnya untuk masalah ini tidak ada seorang pun yang bisa aku percaya kecuali kamu, maka aku minta kamu melamar Zainab untukku. Pun Pak, jenengan kuat napa mboten niku? Ya. Rasulullah datang kepada Zaid dan menyampaikan, aku tidak percaya siapapun kecuali engkau dalam perkara ini, yaitu aku ingin menikahi Zainab, oleh karena itu lamarkan untukku Zainab.
Yang dulu Rasulullah melamar Zainab untuk Zaid, sekarang Zaid melamarkan Zainab untuk Rasul, dan Zainab adalah mantan istrinya. Cobi enten buatan kasus ngenten iki teng mriki. Mesti kadang ya modene bingung kok. Ya kan? Tapi inilah hukum Allah, inilah hukum Rasul. Dan Zaid kembali sabar dalam hal ini. Maka mahkota berikutnya tercabut lagi. Zaid menikahi tokoh Quraisy, kemudian bercerai, dan Zaid diminta untuk melamarkan kepada Rasul dengan mantan istrinya dan sabar. Oleh karena hal itu layak Zaid untuk dimasukkan namanya ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah ringkesnya perjalanan kehidupan putra angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, yang sabar, kemudian taat, kemudian meninggalkan maksiat, ya, untuk tidak lebih banyak menjelekkan pasangannya, dan juga taat di dalam hukum-hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting, Pak. Terakhir catatannya, saya beberapa waktu lalu diminta jadi imam di salah satu lembaga pendidikan, ya. Kemudian baru takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian saya batal, ya. Kemudian saya batal. Terus saya hadap ke makmum, saya bilang gini, tunggu sauntoro. Kemudian saya wudhu. Habis wudhu saya kaget, Pak. Lah kok bubar jamaahnya? Ya kan? Kemudian jamaah juga, iki ustadznya piye to? Ditinggal jamaah, wis macem-macem, Mas. Ya, saya bingung karena saya ngerasa ada di lembaga pendidikan Islam. Ya, saya ada di salah satu pondok. Saya kira sudah ada ilmunya. Makanya saya bilang seperti itu, ternyata yo lewat juga, bubar juga jamaahnya. Maka kemudian saya teringat sekali, sampai sekarang jenengan buka YouTube masih ada, Mas. Imam Masjid Nabawi saat itu Syekh Ali Al-Khudaifi hafizahullah. Ya, Syekh Ali Al-Khudaifi kan biasanya diselorot siaran langsung kan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu. Syekh Khudaifi takbiratul ihram, Allahu Akbar, belum Al-Fatihah. Ya, belum Al-Fatihah, kemudian beliau batal menghadap ke jamaah dan kemudian bersuara, intadhiru daqiqah, tunggulah sebentar. Kemudian beliau keluar, hilang dari syutingan. Wah, itu soft pertama, soft kedua aman, Mas, masih khusyuk, diam gini aja. Soft sing buri sing lucu-lucu, gini-gini, ya, di syutingannya itu, Mas. Kenapa? Karena di belakang nggak mudeng. Sampai kalau kita ngelihat netizen komentar, wah itu baru rusak semuanya. Komennya Masya Allah, ini imam cap opong, ini gimana imam kok ninggalkan jamaah, macam-macam. Ya, maka ini adalah ilmu. Sekali lagi ini adalah hukum Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah ketika kita imam batal, maka ketika belum pindah dari rakaat pertama, yang pertama kali dilakukan ada 4 solusi. Solusi yang pertama yaitu hadap ke jamaah dan menyampaikan bahwa tunggu sebentar, saya ambil wudhu. Wudhu, ya, mamanya di sini wudhu, kemudian masuk barisan lagi, masuk imaman, takbiratul ihram sendiri, melanjutkan al-fatihah dan seterusnya. Ya, dan makmum pun aman. Dalilnya apa? Langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh beliau masuk Masjid Nabawi, masuk menjadi imam, kemudian takbiratul ihram, baru mau nyebut al-fatihah, kemudian beliau ingat beliau semalam mengumpuli istrinya dan belum mandi junub. Orang terima ngentut buang air, Mas, junub, bayangkan. Rasulullah ini biar pelajaran. Kemudian beliau menghadap para jamaah dan berkata, tunggu. Kemudian beliau masuk ke samping masjid, yaitu rumah istrinya, mandi. Bukan wudhu loh, Mas, mandi.
Maka ketika beliau masuk Masjid Nabawi lagi, dan Anas bin Malik meriwayatkan, karena para sahabat melihat tempat sujud, kami menyaksikan tetesan air itu dari tubuh Rasul menetes ke tanah. Karena dulu pelatarannya tekelnya belum tekel tapi tanah. Ini kalau bahasa kita kan Rasul sik tili-tili ceritanya, ya kan, masih tili-tili. Itu Rasul saja ya meminta untuk menunggu jamaah, kemudian mandi dan masuk barisan lagi meneruskan sholat subuh sampai kelar. Tapi catatannya kayak gitu tadi, Mas. Ya, maksudnya antara tempat wudhu dengan masjidnya jangan meninggal perapatan kono ya, repot bubar jamaahnya. Masih cukup di sini. Saya batal, kemudian tunggu sebentar, semenit 2 menit saya wudhu. Ya, dan makmum terus dalam kondisi makmuman. Jangan membatalkan, jangan ngobrol, jangan pindah gerakan. Biarlah. Ini solusi yang pertama. Dan ini hukum Allah, hukum Rasulnya. Solusi yang kedua sudah familiar di kita. Imam menarik salah satu dari makmum yang di belakang. Contohnya siapa? Rasul lagi menarik tangan Abu Bakar. Umar bin Khattab ketika ditusuk, ya, kemudian tergeletak, kemudian menarik tangannya Abdurrahman bin Auf untuk mengimami subuhnya. Solusi yang ketiga yaitu ketika imam tidak menghabarkan batal mau wudu, tidak mengangkat atau menarik salah satu jamaah makmum belakang, maka makmum yang di belakang imam yang dan paham mampu untuk menggantikannya harus maju. Ya, harus maju. Dan ini juga masyhur di kita. Yang terakhir, yang keempat ialah imam batal kemudian nggak ngabari, ya kan? Kemudian nggak narik juga penggantinya, kemudian makmum belakangnya juga bingung, iki piye to? Imam hilang, orang narik, maju ya, maju ora, bingung. Maka solusi yang terakhir adalah jamaah makmumnya tinggal sholat sendiri-sendiri. Dalilnya siapa? Dalilnya dari mana? Dalilnya adalah dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah subuhan pada tanggal 17 Ramadan ditusuk dari belakang oleh Khawarij, maka beliau alhamdulillah nggak meninggal, cuma kena di bawah punggung saja. Tapi beliau tidak bisa menyelesaikan sholatnya. Beliau menjadi imam ya di Syam saat itu. Ya. Beliau tidak bisa meneruskan sholat subuhnya, kemudian beliau mundur. Sambil berjalan mundur itu beliau sampaikan kepada makmum, selesaikan sholat kalian sendiri. Jadi kemudian ya enek sing rukuk dhisik, enek sing sujud, enek sing salami pitu-pitu. Nah ini semuanya datang dari syariat kita, datang dari hukum Allah, hukum Rasulullah. Sehingga kalau kita melaksanakannya, kemudian bersabar di atasnya, insya Allah kita mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.